Baik, masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan pantau dulu bagaimana komentar dari warga terkait judi online yang ada di Indonesia. Dan beberapa waktu lalu juga kita mendengar informasi terkait dari pegawai atau staf dari Komdiji yang menjadi oknum juga untuk menjaga dari 1.000 situs judi online. Kita akan pantau bersama rekan kami Haidar Faisal. Selamat pagi Faisal, ini nampaknya sudah ada bersama beberapa warga yang akan dimintai responnya seperti apa. Selamat pagi, silakan. Ya, pagi Kamarati, Malan dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa praktik judi online ini menjadi salah satu penyakit masyarakat yang hingga sampai saat ini masih marak sekali keberadaan di Indonesia. Tidak terbatasnya oleh wilayah dan juga mudahnya masyarakat mengakses praktik judi online ini membuat praktik judi online sangat sulit diberantas di Indonesia. Bahkan di tahun 2023, Kamarati dan juga Mala, kami mendapat informasi dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan bahwa terdapat setidaknya 4 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online dan 80%-nya menghabiskan uang 100.000 per hari untuk bermain judi online. Dan lalu bagaimana pendapat masyarakat? Saya akan tanyakan kepada masyarakat yang saat ini tengah berada di Car Free Day, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Oke, saya sudah ada bersama dengan Mas siapa? Mas Michael ya. Mas Michael. Iya. Bagaimana tanggapan Mas Michael soal masih maraknya keberadaan judi online di Indonesia, Mas? Sebenarnya kalau boleh bilang sih miris ya. Kan ini judi online marak waktu pandemi ya. Cuma setelah pandemi ternyata bukannya semakin meredah tapi semakin merajalela. Jadi kayak sayang aja uang yang harusnya bisa dipakai masyarakat tuh mungkin beli sembako, bayar apapun itu, malah larinya ke luar negeri, bukan ke Indonesia. Karena kan kita tahu banyak server judi online tuh kebanyakan di luar negeri ya, kayak China, Singapura, Kamboja kayak gitu-gitu sih. Tadi kan saya menyampaikan bahwa tahun 2023 ada 4 juta masyarakat Indonesia bermain judi online dan 80%-nya ini setidaknya menghabiskan 100.000 per hari. Mengkhawatirkan nggak menurut Mas? Menurut saya sih mengkhawatirkan ya, karena kan awalnya mungkin seperti narkoba ya. Awalnya kan coba-coba dikit-dikit. Awal pasti dikasih mentang sama bandar, tapi lama-lama kalau lama-lamaan kalah. Aduh kok kalah, depo lagi. Nah, lama-lama kan duar ya, habis uang masyarakat kok kayak gitu. Oke, kemarin juga ada isu nih Mas, bahwa ada pegawai Kementerian Kominfo Digi yang melindungi 1.000 situs judi online. Menurut Mas itu bagaimana? Menurut saya sih itu kayak gimana ya, sebenarnya kan udah jadi rumor ya, kenapa sih judi online nggak bisa diberantas? Padahal kan Indonesia kita tahu negara yang beragama, negara yang punya ketuhanan yang Maha Esa ya, tapi kok ini nggak bisa diberantas? Nah, entah kan terbuktikan, ternyata ada internal yang bermain. Nah, kalau kayak gini kan kita tahu, sebenarnya itu bisa aja diberantas, cuma tergantung apakah pemerintah itu mau atau enggak. Karena kan kalau kita tahu sebenarnya bisa aja, misalnya ditegasin kayak misal yang ketahuan melindungi, difotoin KTP-nya disebar atau apa gitu. Nah, cuma kalau kayak gini kan kita tahu, oh ternyata ada yang internal bermain kayak gitu Bang. Terakhir, harapannya Mas mungkin? Harapan saya sih semoga judi online itu bisa diberantas di Indonesia ya. Tapi emang aku harus bilang emang susah ya judi online. Ya paling kalau misal kita nggak bisa 100% ya kita bisa comeback sih. Kan dulu Indonesia pernah di Jakarta ya, waktu zamannya Bang Ali Sadikin, pernah dibuat legal tuh judi, mungkin bisa dibuat kayak gitu. Atau kayak di Malaysia kan juga kayak Indonesia, ada masyarakat muslim tapi ada kayak genting. Mungkin bisa judi kayak gitu tapi dibatasin gitu lah. Gitu. Terima kasih Mas Michael atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi pendapat dari salah satu warga yang berada di sini dan memang mengatakan bahwa maraknya judi online ini masih mengkhawatirkan dan diharapkan pemerintah bisa serius untuk memberantas keberadaan dari judi online. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal. Itu tadi Mas Alfons, Mas Dirjen, tanggapan dari masyarakat. Mungkin Mas Alfons dulu nih untuk melihat tanggapan masyarakat tadi. Ya, masyarakat mungkin masih menganggap bahwa judi online itu dikendalikan dari luar. Jadi ya Anda perlu sadari bahwa ini juga internet ini jadi the global village. Jadi dimanapun dia, selama Anda bisa akses, yaitu udah nggak ada poin lagi apakah itu di luar atau di dalam negeri. Tapi yang jelas kalau uang-uang yang masuk ke masyarakat itu mengalir ke judi online, yaitu memang menjadi sesuatu yang tidak produktif dan merusak kehidupan masyarakat yang terjerat judi online ini. Oke, terakhir Mas Dirjen, langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh kementerian? Apakah juga nantinya juga akan bekerja sama dengan platform-platform yang ada agar benar-benar membatasi ruang dari judi online ini sama sekali nggak ada begitu di Indonesia? Yang pertama saya lega, tadi kan masyarakatnya berarti tahu tentang judi online ya, jadi kalau gitu terliterasi nih masyarakatnya tadi. Saya takut tadi waktu tanya judi online apaan ya? Itu berarti kita nggak kerja. Gitu. Yang kedua,
prioritas yang tetap penting adalah sekarang bersih-bersihnya gitu ya. Jadi kan kalau dilihat ya, dalam 3 bulan ini tuh kita bisa menurunkan potensi transaksi judi online yang 900 triliun tadi disebutkan itu menjadi hanya 200 triliun. Jadi data terbaru dari PPATK, kita sudah freeze tuh rekening-rekening yang ditengarai sebagai penampung uangnya judi online. Sekarang itu kita tinggal 200 T gitu ya. Nah ini yang harus terus dibabat gitu ya, dan salah satunya harus dilakukan dengan orang-orang yang bersih. Jadi kami ingin bersih-bersih dulu nih, bersih-bersih memastikan bahwa orang-orang yang bertugas melakukan pekerjaan mulia ini tuh betul-betul tidak tergoda dengan godaan-godaan yang ada di luar ya. Yang ketiga, literasi kepada masyarakat, karena kan hilirnya selesai pasti hulunya juga akan mati kan. Jadi literasi kepada publik juga harus dilakukan dengan lebih maksimal. Dan yang keempat ya, regulasi untuk platform gitu. Platform juga memang harus aktif ya melakukan monitoring terhadap semua hal yang berhubungan dengan judi online, sehingga akses publik kepada judi online itu dipersulit, bukan dibiarkan sama dengan akses kepada informasi yang lain. Saya yakin platform pasti bisa melakukan itu. Nah, kita pastikan nanti platform-platform yang ada di Indonesia itu comply ya dengan will kita untuk memerangi judi online. Karena ini kan will-nya Bapak Presiden Prabowo gitu dari awal untuk perangi judi online. Ibu Menteri pun sama gitu. Kami itu sudah menginstruksikan tidak boleh ada yang menghalangi aparat untuk melakukan tuntas gitu ya. Kalau berbicara mengenai judi online, kita jadi ingat lagunya Bang Roma Irama ya, judi. Sekarang mungkin dirubah jadi judol. Oh, judol. Terima kasih banyak Mas Dirjen dan juga Mas Alfon sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.